Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maria Ulfa Mkom. Di sini kami mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang di mana materi kami tentang penilaian dan pengujian keamanan. Oke, dilanjutkan dengan kita akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Dede Yusuf dan anggota saya Mutiara Yudita dan Nova Purnamasari. Baiklah, kepada Saudari Mutiara Yudita akan dijelaskan materinya. Ya, silakan Mutiara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikut. Pertama, ada menilai kontrol akses. Menilai kontrol akses adalah proses penting dalam keamanan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang dapat mengakses sumber daya tertentu dalam sistem. Kontrol akses mencakup mekanisme, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi informasi dan sumber daya organisasi dari akses yang tidak sah. Berikut ada pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi dilakukan oleh white hat hacker dengan izin organisasi. Metode social engineering mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia dan membuat pengguna mengklik tautan tidak aman. Berikut ada jenis pengujian. Zero knowledge atau black box. Tidak ada informasi yang diberikan kepada penguji. Adapun full knowledge, penguji mendapatkan informasi lengkap. Dan yang terakhir, partial knowledge, penguji menerima sebagian informasi. Adapun yang memastikan kerahasiaan integritas data dan sistem. Yang pertama, kerahasiaan. Memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sehingga melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan menjaga privasi individu serta organisasi. Untuk mencapai kerahasiaan, laporan pengujian dianggap dokumen rahasia. Yang kedua, integritas data. Memastikan bahwa informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Hal ini bertujuan untuk menjamin keandalan data sehingga dapat dipercaya dan digunakan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada integritas sistem. Memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya tanpa gangguan manipulasi atau kerusakan. Tujuannya adalah melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dari serangan yang dapat mengganggu operasional untuk menjaga integritas sistem. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Yusuf. Kepada Yusuf, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Oke, baiklah, sini saya akan menjelaskan pengujian kerentanan. Pengujian kerentanan atau pemindahan kerentanan adalah proses untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penggunaan alat seperti Nexus dan OpenVAS atau disebut juga OpenVAS yang dirancang untuk mendeteksi kerentanan keamanan, konfigurasi yang salah, dan potensi eksploitasi. Tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang dan memberikan wawasan untuk mengurangi risiko. Meskipun alat pemindahan menghasilkan daftar kerentanan, hasil ini harus diverifikasi secara manual untuk memastikan bahwa kerentanan tersebut benar-benar relevan dan merupakan ancaman yang nyata. Sehingga tindakan yang diambil lebih efektif dan terarah. Audit keamanan. Audit keamanan ini kita terbagi menjadi dua nih. Untuk pengujian sistemnya terhadap standar publik. Contohnya PCS DSS atau disebut Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, kita lanjut lagi dengan penilaian keamanan. Melibatkan pengamatan terhadap berbagai kontrol. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Kedua, kontrol administratif. Dan yang ketiga adalah manajemen perubahan. Tes termasuk, yang pertama adalah pengujian penetrasi, kedua penilaian kerentanan, ketiga audit keamanan. Oke,
Di sini ada yang namanya audit internal dan eksternal. Internal audit yaitu menguji kepatuhan terhadap kebijaksanaan organisasi. Sedangkan eksternal audit itu melibatkan profesional keamanan dan fokus pada tindakan mitigasi temuan audit. Oke, selanjutnya mungkin dari Saudari Nova akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Ya, silakan kepada Saudari Nova. Untuk selanjutnya itu ada peninjauan log. Peninjauan log itu merujuk pada proses pemeriksaan dan menganalisis log sistem, aplikasi, atau server untuk memahami aktivitas, mendeteksi masalah, serta memverifikasi bahwa sistem berfungsi dengan baik. Log berisi rekaman yang mencatat berbagai kejadian atau transaksi yang terjadi pada sistem, seperti aktivitas pengguna, kesalahan, status proses, dan informasi lainnya yang relevan. Dan ada juga metode pengujian perangkat lunak. Yang pertama, pengujian statik, yaitu meninjau kode tanpa menjalankan. Yang kedua, pengujian dinamik, menguji kode saat berjalan. Selanjutnya pengujian kombinatorial dan fuzzing. Kombinatorial adalah mengidentifikasi kombinasi input unik. Dan yang kedua, fuzzing itu adalah mengirim data acak untuk menemukan kelemahan. Dan yang terakhir ada analisis dan pelaporan hasil. Yang pertama, analisis dan pelaporan hasil adalah proses mengevakuasi data dan menyusun laporan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, analisis hasil, menyaring, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan dari data. Yang ketiga adalah pelaporan hasil, menyajikan temuan, metode visualisasi data, dan rekomendasi. Tujuannya membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Manfaatnya memperjelas kondisi dan area perbaikan. Yang terakhir, saya kembalikan ke moderatornya. Oke, baiklah. Sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.